Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbuat kebaikan itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya dan orang yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada dirinya. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Mereka yang mampu mengekang emosinya dan suka memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Hadirin pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, dalam berpuasa kita diharuskan banyak menahan gejolak yang ada di dalam jiwa kita, baik gejolak lapar, baik gejolak dahaga, gejolak yang menimbulkan kemalasan diri, dan termasuk juga sanggup menahan gejolak emosi. Emosi biasanya menimbulkan amarah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya marah itu atau emosi sama dengan bara api. Siapapun orang yang dihinggapin amarah atau emosi tersebut dalam keadaan berdiri, atasilah dengan duduk, kata Rasul. Siapapun orang yang dihinggapin amarah atau emosi dalam keadaan duduk, atasilah dalam keadaan berbaring. Itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang mudah-mudahan kita mampu ketika kita emosi, kita laksanakan seperti itu. Kalaulah misalnya tidak reda juga emosi kita, nah berarti udah kerasukan dengan setan-setan yang tidak mampu diri kita sendiri untuk menuntaskan atau melemahkan setan tersebut. Hadirin rahimakumullah, manusia dalam hal marah ini itu bisa terbagi-bagi atau tergolong-golong. Ada manusia yang cepat marahnya, cepat juga reda emosinya. Ada juga manusia yang lamban marahnya, lamban juga berhentinya. Ada juga yang cepat emosi, lambat redanya. Ini jelek nih. Ada juga yang lambat emosinya, cepat redanya. Nah, itulah yang bagus. Jadi seseorang apabila emosinya itu telat, tapi setelah emosi dia cepat reda, nah itu orang yang bagus. Kalau yang pertama tadi cepat emosi, cepat juga redanya, itu seimbang. Lambat emosi, lambat redanya, itu seimbang juga. Yang jelek adalah cepat emosi, redanya lama, itu sangat jelek sekali. Nah yang bagus adalah orang yang apabila marahnya itu lama, emosinya itu ya lama, baru emosi dan redanya itu cepat. Nah itu ya, yang termasuk salah satu orang yang bagus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang mampu mengekang amarahnya, padahal dianya itu, seseorang itu mampu melampiaskan marahnya, namun dikekang olehnya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hatinya dengan ridho di hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW lagi duduk bersama Abu Bakar. Lalu datang orang dengan marah mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW ada di sampingnya. Lalu ketika ini mencaci maki, Abu Bakar Siddiq diam, tenang. Dan Rasulullah juga diam, tenang. Nah, ketika seseorang ini selesai mencaci maki, lalu Abu Bakar Siddiq ini menimpalin makiannya, atau bahasa kita itu membalas makiannya. Nah, lalu Rasulullah SAW berdiri dan meninggalkan Abu Bakar dan dikejar Rasulullah SAW. Dikejar oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, mengapa tadi ketika saya dihina, dimaki-maki oleh orang tersebut, engkau duduk dengan tenang. Namun ketika saya membalas, malah engkau meninggalkanku. Lalu Rasulullah SAW
berkata, "Ya Abu Bakar, tadi sebenarnya ketika seseorang itu memaki-maki kamu, yang memaki-maki Anda diam saja, sesungguhnya malaikat itu sudah melemparkan makiannya kepada dirinya. Namun ketika kamu membalas makian seseorang itu, malaikat meninggalkanmu. Malaikat itu pergi. Malah datanglah setan duduk di situ. Nah, saya tidak mau duduk bersama dengan setan, makanya saya pergi," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara kebenaran. Yang pertama, tiada manusia dianiaya lalu memaafkan seseorang yang menganiayanya itu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan ditingkatkan derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiada orang yang menghimpun kekayaannya dengan cara meminta-minta, dengan cara mengemis, kecuali ditambahkan miskinnya. Jadi ada seseorang atau ada orang-orang yang mencari kekayaannya itu dari meminta-minta, dari mengemis-kemis. Nah, tidak ada lain, akan diberikan tambah-tambah miskinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tiada manusia pemurah dalam memberi kepada orang-orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kehidupannya. Semoga kita semua hadirin rahimakumullah termasuk orang-orang yang mampu mengekang emosi kita, mampu mengendalikan marah kita, yang sehingga rahmat, keadilan, kemuliaan turun kepada kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.